ETSI Obiflash Eurozone Composite PMI yang disusun oleh S&P Global naik menjadi 51,1 pada Agustus dari 50,9 di Juli. Hal ini menandai peningkatan selama 3 bulan berturut-turut dan merupakan level tertinggi sejak Mei 2024. Aktivitas bisnis zona euro tumbuh pada laju tercepat dalam 15 bulan pada Agustus 2025. Hal ini ditopang dari pesanan baru yang meningkat untuk pertama kalinya sejak Mei 2024. ETSI Obiflash Eurozone Composite PMI yang disusun oleh S&P Global naik menjadi 51,1 pada Agustus dari 50,9 di Juli. Hal ini menandai peningkatan selama 3 bulan berturut-turut dan merupakan level tertinggi sejak Mei 2024. Di mana sektor manufaktur menunjukkan pemulihan yang kuat dengan PMI utama naik menjadi 50,5 dari 49,8 pada Juli. Ini menandai ekspansi pertama dalam lebih dari 3 tahun. Sementara output manufaktur tumbuh pada laju tercepat dalam hampir 3,5 tahun dengan subindeks naik menjadi 52,3 dari 50,6. Di saat yang sama, sektor jasa tetap tumbuh meskipun lebih lambat dengan PMI turun tipis menjadi 50,7 dari 51,0 di bulan sebelumnya. Sentimen dari global pemirsa Amerika Serikat dan Uni Eropa mengumumkan detail baru dari kerangka perdagangan termasuk tarif pada sektor yang paling diperdebatkan seperti farmasi dan semikonduktor. Selain pengenaan tarif, detail baru kerangka perdagangan juga memuat komitmen Uni Eropa untuk meningkatkan pembelian energi dan investasi serta produk militer asal Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengumumkan detail baru dari kerangka perdagangan mereka termasuk tarif pada sektor yang paling diperdebatkan seperti farmasi dan semikonduktor. Setelah berminggu-minggu negosiasi panas, Brussels dan Washington akhirnya mencapai kesepakatan dagang pada akhir bulan lalu. Perjanjian itu menetapkan tarif 15% untuk ekspor Uni Eropa ke Amerika Serikat. Selain itu, Uni Eropa berkomitmen membeli energi Amerika senilai $750 miliar serta berinvestasi setidaknya $600 miliar tambahan di Amerika Serikat. Adapun dalam pernyataan bersama, poin-poin utamanya yakni Amerika Serikat akan menerapkan tarif tertinggi antara Most Favored Nation atau MFN atau tarif 15% untuk barang asal Uni Eropa. Mulai 1 September, Amerika hanya akan menekan tarif MFN pada sejumlah produk Uni Eropa, termasuk sumber daya alam yang tidak tersedia, seluruh pesawat dan suku cadangnya, obat generik beserta bahan kimia pendukungnya. Sementara itu, tarif Section 232 untuk komoditas seperti kayu, semikonduktor, dan farmasi ditetapkan maksimal 15%, jauh di bawah ancaman tarif Trump sebelumnya yang mencapai 100% untuk semikonduktor. Uni Eropa sendiri berjanji akan menghapus tarif untuk seluruh barang industri dari Amerika Serikat, serta memberikan akses pasar preferensial bagi produk perikanan dan pertanian Amerika. Pernyataan bersama juga menjelaskan rincian komitmen pembelian energi dan investasi Amerika Serikat. Meski angkanya tetap, pemerintah Amerika menekankan bahwa itu bersifat intended and exception, bukan komitmen yang sepenuhnya dijamin. Selain itu, Uni Eropa berencana secara substansial meningkatkan pembelian peralatan militer dan pertahanan Amerika Serikat. Eropa sedang mengembangkan kapabilitas pertahanannya sendiri. Berbagai sumber untuk IDF Channel. Pemirsa, dari OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer, KPK menyita 2 unit sepeda motor gede mewah Ducati. Ya, 2 moge ini ditafsir seharga 1,3 miliar dan 1,9 miliar rupiah yang diduga kuat barang sitaan OTT Wamenaker Ebenezer. Mobil pick-up yang memasuki Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan ini membawa 2 unit sepeda motor gede mewah berwarna merah. Moge merek Ducati, yakni Ducati tipe Street Fighter seharga 1,9 miliar rupiah dan Ducati Multistrada seharga 1,3 miliar rupiah ini dibawa tim penyidik menuju Gedung Merah Putih KPK. Diduga kuat moge bernilai miliaran rupiah ini merupakan barang bukti hasil operasi tangkap tangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 terhadap sejumlah perusahaan. KPK juga telah menyita sejumlah barang mewah termasuk puluhan mobil dan uang tunai dalam jumlah besar. Kasus ini terkait dugaan praktik pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang mengurus sertifikat K3. Wamenaker Noel yang merupakan pejabat aktif Kabinet Merah Putih ditangkap bersama 10 orang lainnya dan kini sedang menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum Wamenaker Ebenezer.
Sementara itu menurut data LHKPN, total harta Noel melonjak dari 4,8 miliar rupiah menjadi 17,6 miliar rupiah dalam waktu kurang dari 3 tahun. Termasuk di dalamnya sederetan mobil mewah seperti Land Cruiser 300, Pajero, dan Toyota Fortuner. Dari Jakarta, Camar Haenda, Laksana, Iriansyah Wahyudi, IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten selanjutnya. PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG melakukan pergantian jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Ya, keputusan diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Kamis 14 Agustus 2025. PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG melakukan pergantian jajaran direksi dan Dewan Komisaris. Keputusan diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Kamis 14 Agustus 2025. Rapat yang dihadiri lebih dari 93% pemegang saham menyetujui perubahan struktur manajemen. Pemegang saham memberhentikan dengan hormat Chandra Karya Hermanto dari jabatan Presiden Direktur, Budiarto Abadi dari jabatan Direktur, serta Todi Miza Abianto Sugoto dari jabatan Komisaris. Dalam RUPS LB tersebut, George Utomo resmi diangkat sebagai Presiden Direktur, sementara Budiarto Abadi menduduki posisi Wakil Presiden Direktur. Pengangkatan juga dilakukan pada Dewan Komisaris dengan Todi Miza Abianto Sugoto menjadi Wakil Presiden Komisaris dan Chandra Karya Hermanto menjadi Komisaris. Dengan demikian, susunan baru direksi TAPG adalah George Utomo sebagai Presiden Direktur, Budiarto Abadi sebagai Wakil Presiden Direktur, dan Erida sebagai Direktur. Sementara Dewan Komisaris dipimpin Arif Rahmat sebagai Presiden Komisaris, didampingi Todi Miza Abianto Sugoto sebagai Wakil Presiden Komisaris, beserta Arini Saraswati Subianto, Dani Rahmat, Chandra Karya Hermanto, dan 3 komisaris independen. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih di Market Buzz, dan segmen ini saya tidak sendiri lagi nih, ada David. Vina Munawar yang kembali akan menemani. Benar, David. Dan sekarang kita memasuki segmen emiten ya, David. Di mana di tengah kabar akan diakuisisi, PT Linknet Tbk tercatat membukukan rugi bersih sebesar 691,69 miliar rupiah pada semester 1 2025. Rugi emiten ini meningkat dibandingkan rugi pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 282,3 miliar rupiah. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan sebenarnya mencatatkan pendapatannya melesat 47,1% secara tahunan menjadi 1,57 triliun rupiah pada semester 1 2025. Sejumlah beban pun terpantau turun pemirsa, di antaranya beban penyusutan, beban umum dan administrasi, serta beban keuangan. Akan tetapi, perseroan tidak menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dihentikan pada semester pertama di 2025. Berbanding dengan raupan laba periode berjalan dari operasi yang dihentikan pada semester 1 2024 sebesar 494,97 miliar rupiah. Alhasil, rugi bersih perseroan pun mengalami kenaikan pada paruh pertama tahun 2025.